monggo yang ingin bertanya silakan angkat tangannya biar mic-nya didatangkan. Suaranya jelas? Kurang dekat. Monggo bapak-bapak atau ibu-ibu bisa mengajukan pertanyaan. Kalau yang akhwat udah kami masukkan ke kotak, insya Allah panitia akan mengambilnya. Untuk yang ikhwan monggo langsung ngacung, kami sediakan mic kepada antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya perihal sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Apakah boleh Isya itu dan kemudian kita sambil mengajarkan anak-anak mengimami sholat mereka di rumah dengan jahar? Silakan Mbak Dian. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terkait dengan sholat, jika dikerjakan di rumah boleh berjamaah sholat sunnah tertentu, maka sebagian ulama melarangnya karena termasuk yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi SAW pernah beberapa kali sholat sunnah berjamaah. Adapun Nabi SAW pernah beberapa kali berjamaah. Terkait jahar atau tidak, secara umum bahwa jahar atau tidak itu termasuk sunnah hay'ah. Jadi sunnah kan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Ketika dia ingin mengeraskan karena sebuah kebutuhan, itu tidak mengapa. Terutama di sholat-sholat yang malam, karena tabiat sholat-sholat yang malam itu suaranya dikeraskan. Dan sholat-sholat yang di siang hari ini rahimahullah, sholat gerhana matahari itu karena dilakukan di siang hari maka bacanya pelan. Sholat gerhana bulan dilakukan di malam hari itu bacanya keras. Karena tabiat sholat sunnah di siang hari adalah pelan dan sholat sunnah di malam hari adalah keras. Wallahu a'lam. Terkait dengan sholat sunnah, kami mohon panduan untuk pelaksanaan sholat subuh pagi, jadi mulai bakal subuh sampai dengan subuh ini panduannya seperti apa. Nah, ini yang terjadi yang saya jalani ketika subuh ini belum sampai bisa melaksanakan subuh sudah batal, kemudian keluar menuju syariat subuh yang sendiri. Mohon panduannya agar bisa dilaksanakan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat sunnah syuruk, terdapat sebuah hadis yang barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari dan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan haji dan umroh sempurna. Terkait hadis ini para ulama berbeda pendapat, ada yang melemahkan, ada yang menghasankan. Yang melemahkan pun berbeda, ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Jadi ini urusan yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ketika duduk di musolanya, kemudian di tempat sholatnya, kemudian ada hajah, ada kebutuhan, dia pergi dan kembali lagi, insya Allah tidak mengapa. Seperti batal wudhunya, mau wudhu kemudian balik lagi, insya Allah tidak membatalkan pahalanya, insya Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan larangan sholat adalah ketika matahari terbit. Ketika matahari terbitnya. Jadi kalau bapak-bapak melihat jadwal terbit, misalnya hari ini tidak dicantumkan di situ ya. Hari ini jam 5 berapa? Ya. Hah? Jadwalnya 5.40. Ketika tertulis di jadwalnya 5.40 terbit, ya itu pas matahari terbitnya. Justru itu dilarang sholat waktu itu. Ya. Jadi kalau kita menunggu waktu itu, lah terus sholatnya kapan? Ditunggu dulu. Ya, antara 10 sampai 15 menit setelahnya. Karena matahari sudah meninggi. Kata Nabi SAW, jangan sholat ketika matahari apa? Karena matahari terbit di antara dua tanduknya setan.
maka kita dimakruhkan untuk sholat pas tenggelam. Ya. Jadi pas tenggelamnya itu dilarang sholat sunnah. Ya. Juga pas terbitnya. Jadi sediakan waktu meninggi. Itu wallahu a'lam. Assalamualaikum. Lanjut dengan sholat subuh tadi. Seumpama saya ada kajian, saya jam 5.40, berarti waktu pas waktu subuh. Saya pindah kajian, katakan di Masjid Asgar. Bagaimana sholat subuh saya? Apakah saya menunggu sampai waktu sholat subuhnya masuk, yaitu waktu saya pindah ke Masjid Asgar, atau saya laksanakan di Masjid Agung yang belum? Ya terserah Bapak, mau nunggu sampai terbit tidak ada masalah, mau pergi ke masjid yang lain karena mau mencari ilmu takut terlambat itu juga tidak apa-apa, karena thalabul ilmi ini lebih afdal daripada sholat sunnah. Thalabul ilmi itu lebih afdal daripada sholat sunnah. Tolong diambilkan satu ya. Silahkan dipertimbangkan semampunya gitu loh. Jadi tidak harus letterleks dalam memahaminya semuanya. Ya. Nanti saya kalau gini saya, ya. Jadi silahkan dipertimbangkan. Ini kalau saya duduk di sini, nanti saya terlambat kajian. Ya. Atau saya bisa nunggu di sini, nanti telat nggak telat, ya udah nunggu di sini. Ya. Kalau saya nunggu di sini terlambat, mana yang lebih afdol? Pergi ke kajian lebih afdol daripada sholat sunnah. Thalabul ilmi itu amalan yang lebih afdal daripada sholat sunnah. Fadilahnya luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan thalabul ilmi itu lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Ya. Karena ya jihad itu nggak bisa didirikan di atas selain ilmu. Luar biasa pahalanya. Jadi silakan dipertimbangkan semampunya, ya semampunya. Wallahu a'lam. Oh, sudah dilanjut, ya. Monggo. Saya suatu saat berjamaah sholat subuh di dekat rumah. Terus saya menuju ke masjid yang lain dengan tujuan untuk mengikuti kajian. Ternyata di masjid tersebut baru komat untuk melaksanakan sholat subuh. Saya itu kan tujuannya nanti kalau sudah sampai di masjid itu saya mengikuti sholat berjamaah dengan menyiapkannya yang lain. Terima kasih. Ketika Bapak masuk ke masjid, ini kapanpun, mau sholat subuh, mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika kita masuk ke suatu masjid, kita sudah sholat, dan di situ jamaah, bukan jamaah kedua, ketiga, keempat ya, tapi jamaah utama itu, bukan orang yang terlambat ngumpul jadi satu, terus jamaah, bukan, tapi jamaah yang utama, macam sholat maghrib kita ini tadi, ya, berjamaah bareng-bareng, didirikan qomat, diimami oleh imam tetapnya. Ketika sholat sedang didirikan, apa yang kita lakukan? Ya, kita ikut sholat bareng mereka dengan niatan sholat sunnah. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi SAW sholat, ya, saya lupa zuhur atau asar. Nabi SAW ketika salam melihat dua orang. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW keduanya, ya. Ketakutan, ada apa? Dikira muslimani antuma, apakah kalian berdua ini muslim? Dijawab, betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menanyakan, apa yang menghalangi kalian untuk ikut sholat bersama kami? Jawab, ya Rasul. Dijawab oleh Nabi SAW, kalau engkau masuki masjid dan mereka sedang melaksanakan sholat, maka ikutlah sholat bersama mereka.
niatannya sholat sunnah. Perbedaan niat antara imam dan makmum itu tidak berpengaruh. Jadi bisa jadi saya sholat misalnya tertidur pas bangun pas qomat maghrib ya, tak sholat asar ya, bangun-bangun qomat maghrib, saya ikut sholat jamaah maghrib tapi saya niatnya apa? Asar. Nanti mereka salam, saya tinggal nambah 1 rakaat, tidak ada masalah. Mau sholat wajib, sholat sunnah ya. Hukumnya menyukai seseorang dan terkadang memikirkannya. ABG yang nanya ini. Atau ABG kedua. Soalnya banyak yang puber kedua nih di sini. Ya. Jawabannya apa jawabannya? Ya dilamar gitu kan. Datangi orang tuanya. Ustadz, ini pertanyaan ini sulit jawabnya ini. Apa rahasianya para sahabat yang malam harinya kuat untuk qiyamul lail lama, namun di siang harinya tetap semangat untuk aktivitas dan bahkan berjihad di jalan Allah? Ya. Tidurnya para sahabat, terus paginya yuk kerja, yuk jihad fisabilillah. Saya pribadi, bil khusus dan buat kita semuanya, bahwa kehidupan kita ini jauh lebih enak daripada kehidupan para sahabat dulu. Ya. Bapak-bapak dari rumah ke sini naik apa? Naik motor ya. Coba kiranya berangkat ke sininya jalan kaki. Enggak berangkat. Ya. Kiranya tiba-tiba ya, dilarang keluar naik motor. Barang siapa yang keluar naik motor didenda 1 juta. Pemerintah bilang hari bebas kendaraan bermotor. Bolehnya naik sepeda juga tidak boleh. Bolehnya jalan. Enggak. Nah, sahabat Nabi itu diajak ke Tabuk, musim panas, jalan kaki, 1 onta dibagi orang 3, orang 4. Itu ya berangkat mereka, Pak. Ya. Pergi ke Mu'tah, 3.000 orang, Pak. Sampai sana ketemu musuhnya 200.000 orang. Bisa bayangkan nggak, Pak? 3.000 orang ketemu 200.000 orang. 1 orang dibanding berapa? 68. Jadi nek dihitung matematika 1 orang ngelawan 68 orang. Itu sahabat berangkat, Pak, tetap perang, tetap. Apa rahasianya? Rahasianya mereka itu diantaranya apa? Ketika malam mereka sholat. Kok bisa sholat malamnya kuat? Nah, itu satu, mereka itu kaum yang dipilih oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, seingat saya, sesungguhnya Allah melihat hati Muhammad SAW adalah hati yang terbaik. Kemudian dipilih oleh Allah ya, untuk menerima risalahnya. Kemudian melihat hati manusia yang lain. Allah melihat hati sahabat-sahabatnya ini adalah hati-hati yang pilih untuk menemani nabinya. Ya. Maka dapat berkahnya ketemu Nabi SAW, sehingga mereka bisa melakukan itu. Ya. Maka hati-hati ya kalau menyebut sahabat siapapun. Tidak boleh kita menyebutnya dengan keburukan. Semua sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhum, ridho sama tanpa kecuali. Terlebih tokoh-tokohnya para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, 10 yang dijamin masuk surga. Kemudian pengikut prasetia, baiat apa namanya? Bukan aqabah setelahnya, baiat Ridwan. Baiat Ridwan. Berapa jumlahnya? 1.400 orang. Ya. Itu disebutkan di dalam surat Al-Fath. Itu urutannya itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus 10 orang yang dijamin masuk surga. Terus siapa? Pengikut perang Badar, baiat Ridwan. Kemudian semua sahabat. Tanpa kecuali.
Dan ada orang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Seperti siapa? Uqasyah. Itu masuk jannah, 10.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Uqasyah bin Mihsan. Ada juga Bilal. Nabi mendengar suara apanya? Sandal. Ada juga siapa lagi? Ada juga sahabat yang tugas khusus. Itu mulia. Tugas khususnya apa diantaranya? Yang apa? Mengerti nama-nama orang munafik. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Nabi pulang dari perang Tabuk, ya, ketika Nabi berdua dengan Hudzaifah ibnul Yaman, ya, kemudian ada 12 yang ingin menyerang mereka. Ketika Nabi sedang bersendiri dari kelompok, 12 orang itu pakai tutupan begini mau apa? Bunuh mereka. Juga Pak. Dilawan itu. Akhirnya mereka lari tunggang langgang dan Nabi sebut nama mereka itu fulan. Jangan diberitahu siapa-siapa. Dan nama-nama orang munafik diberikan kepada beliau. Itu berarti punya kemuliaan khusus, betul nggak? Tugasnya menuliskan wahyu. Bukan nulis apa-apa, tapi nulis apa? Wahyu. Siapa yang nulis wahyu diantaranya? Hah? Zaid bin Thabit. Terus? Siapa diantaranya? Ada yang tahu nggak? Hah? Muawiyah bin Abi, dia itu termasuk sahabat yang ditugasi oleh Nabi apa? Menuliskan wahyu. Orang sembarangan. Nabi nggak mungkin nunjuk orang sembarangan. Di antara yang nulis wahyu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya ada orang jahil yang suka menghina-hina Muawiyah. Dia bilang Muawiyah makannya banyak, kalau gendut, kalau khutbah nggak kuat. Ya. Mulutnya ditapui oleh malaikat itu. Dia bilang kepenaan apa? Sholat malamnya bisa banyak, luar biasa. Di antara tipsnya adalah membagi waktu tidur, Pak. Di antara tips kita kuat qiyamul lail dan paginya nggak lemes itu membagi waktu tidur. Membagi waktu tidur itu penting. Karena kita ini dengan perkembangan teknologi tidur jam 8. Betul nggak? Apalagi anak-anak muda itu. Jam 8 wis turu. Ya bisa diakui atau tidak diakui. Memang kita jadi aneh gitu loh. Jam 8 tidur itu aneh. Ya, karena kita masih aktivitas handphone, aktivitas apa, bertamu jam 8 malam ke rumah orang. Biasa sekali gitu loh. Bahkan pengajiannya juga mulainya jam 8 malam gitu. Ya tidak ada masalah sekali-sekali. Karena dimakruh Pak, tidur sebelum isya dan dimakruhkan ngobrol-ngobrol setelah isya. Para ulama mengatakan kecuali obrolan orang kepada istrinya. Jadi sudah di rumah, ya sudah di kamar, ya. Obrolan seorang dengan istrinya dan keluarganya. Para ulama mengatakan kecuali perbincangan yang penting, di antaranya obrolan ilmu. Karena pada prakteknya para ulama dari dulu untuk keluarga. Sudah selesai untuk keluarga, keluarganya ditinggal Pak, terus buka buku. Sampai kapan? Ya sampai capek. Kemudian tidur sebentar, qiyamul lail, tidur lagi, baru subuh. Itu membagi waktunya, tidurnya kita awalkan. Kemudian diantara tipsnya adalah tidur di awal sekali, kemudian tidur lagi. Jadi misalnya jam 9 tidur, jam 1 bangun, jam 3 tidur lagi, subuhnya jangan bablas. Ya. Jam 9 tidur, bangun lagi. Jam 3 tidur lagi. Karena di antara faedah azan awal, kayak kenapa disyariatkan azan awal? Untuk apa? Untuk yang qiyamul lail itu biar istirahat. Dan yang tidak qiyamul lail sepertiga malam terakhir. Dapat sisanya sepertiga malam terakhir. Gitu. Subuh akan fresh karena dia baru tidur. Dia beraktivitas akan fresh. Dan
pagi supaya badan kita tidak loyo, ya, tidak lemes, tidak ngelentruk, ngantuan gitu ya. Ya kita berolahraga, betul nggak? Karena jalan kaki seperti Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum dulu jalan pagi. Kenapa? Ya hari-hari mereka apa? Jalan begitu. Kalau kita kan diciptakan motor, akhirnya nggak jalan-jalan, kakinya sakit, badannya sakit, akhirnya kita olahraga di waktu pagi untuk memenuhi konsumsi jalan kita selama sehari yang dan makan makanan yang bergizi. Para sahabat itu makanannya, jadi kalau kita, saya bukan mengatakan keliru ya, tapi membaca sirah itu makanan di zaman beliau SAW, di zaman para sahabat itu nggak ada kok, nggak ada makan, lapar ya makan, kalau nggak ada ya timpet. Makannya kalau ada makanan, dan rata-rata mereka makan satu hari 2 kali. Rata-rata makannya satu hari 2 kali, pagi dengan siang, kadang-kadang juga malam. Makan malam ada, karena memang mungkin adanya makanannya pas waktu malam itu. Jadi ada yang mengatakan Nabi nggak pernah makan malam, itu keliru. Karena ada di sebuah hadis sebutkan, antum ingat cerita ini pasti. Ada hadis temukan siapa yang mau menjamu tamu ini. Salah seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Kemudian dibawa ke rumahnya, kemudian istrinya ditanyakan ada makan, hanya untuk keluarga kita. Sudah, keluarkan saja. Nanti ketika akan dihidangkan, lampunya akan tak matikan, akan saya matikan. Kemudian apa? Ketika dihidangkan, lampu dimatikan, gelap, tamunya makan, dia pura-pura apa? Makan padahal tidak makan. Makan malam. Jadi kalau lapar makan, kalau lapar terus Ustaz, ya timpet. Ya, diam. Itu kiranya. Dan adalah kita meninggalkan maksiat. Kalau kita di siang hari bermaksiat, nomor 1 yang malam, nomor 1 itu. Kalau kita maksiat di siang hari, pasti malamnya kita sulit bangun. Kalau sulit banget bangun, berarti maksiatnya wakeh banget. Ya, harus mudah-mudahan Allah ngampuni kita. Ya, kita termasuk yang sulit atau sulit banget atau sulit banget, nah, yang kuat untuk kita qiyamul lail. Ya. Perlu kekuatan untuk melawan ngantuk, dan tidak bisa dilakukan sekali latihan, ya. Mungkin butuh bertahun-tahun. Disebutkan salah seorang ulama mengatakan, aku baru menikmati qiyamul lail, dia melatih dirinya untuk qiyamul lail, baru dia menikmati setelah berapa? 20 tahun. 20 tahun. Perjuangannya dia melatih dirinya untuk akhirnya bisa menikmati qiyamul lail. Ya. Jadi karena yang belum bisa mengalahkan dirinya, jangan harap mengalahkan musuh, gitu loh. Kalau dirinya belum kalah, dia mau ngelawan, ya dikasih duit langsung melempem, ya. Dikasih duit langsung apa? Melempem, tidak jadi ngelawan. Kita kalau duitnya cuma, betul nggak? Tapi kalau yang ngasih orang digitnya 9, ini 1 miliar. Ngelihatnya aja belum pernah, ya. Duit 1 miliar yang ditoto kira-kira sapi nduro, ojo ngelawan. Gimana kira-kira? Duh, corona gini kerjaan lagi apa? Langsung fatwanya berganti. Kita ini di masa menyusun kekuatan, jangan melawan dulu begitu ya. Kapan ngelawannya nanti? Ya. Wallahu a'lam. Jika melakukan salat istikharah, tahajud, witir, adakah aturan khusus waktunya atau ketiganya bisa dilakukan bersamaan, berturut-turut tanpa jeda? Kalau tahajud dan witir, saya kira tidak ada masalah. Tahajud itu salat di malam hari. Ya, tahajud kalau dilakukan setelah tidur dan sama aja, tetap qiyamul lail. Hanya penyebutannya aja. Karena tahajud dilakukan setelah wujud tidur. Tidur terus bangun tahajud. Ada yang qiyamul lailnya sebelum tidur. Sebelum tidur
sholat malam dulu berapa rakaat terserah, 2 rakaat, ditutup sholat witir, baru dia tidur. Nah, nanti kalau bangun mau qiyamul lail lagi sudah sebelum tidur. Ya. Ada yang di akhir tidur dulu, baru nanti bangun, kemudian sholat qiyamul lail, sholat, kemudian setelah itu baru witir. Itu tidak ada masalah. Terkait sholat istikharah, ya dilakukan sebelum witir, jangan setelah witir. Karena witir itu apa? Untuk sholat istikharah. Assalamualaikum Ustaz. Dengan kajian setiap manusia mempunyai tulang ekor dan tulang ekor manusia itu seperti chip yang menyimpan semua data manusia. Dalam kajian itu disampaikan bahwa manusia akan dibangkitkan dari tulang ekor tersebut. Sehingga tidak hancur, apakah itu benar bahwa kita manusia akan dibangkitkan dari tulang ekor itu? Bismillah. Dalam hadis bukan kullu bani adam yabla illa ajbudz dzanab. Semua bani Adam ini ya, tubuhnya ini akan yabla, hancur. Itu hadisnya begitu. Dari situ diciptakan dan dari situ akan dikembalikan lagi. Bukan berarti seperti chip tersimpan dagingnya itu tambahan ustadznya. Hadisnya enggak gitu. Hadisnya enggak gitu. Tersimpan memori dan lain sebagainya. Wallahu a'lam tersimpan memori itu enggak. Ya. Ada dan tidaknya tulang ekor pun enggak mempengaruhi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya. Ya. Tercipta kembali. Wallahu a'lam. Jadi setiap manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Ketika tulang ekornya dihancurkan, seperti orang yang dikremasi, itu gimana terus? Kan sudah hancur. Ya tetap akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Saya sendiri. Oh. Nulis dhewe diwaca dhewe. Oh, ya. Terus Pertanyaan ini Ustaz, kalau kita melaksanakan sholat sunatnya setelah misalnya qobliyah subuh, kita ternyata bangunnya ketika sholat iqamah subuh, kemudian belum sempat, terus kita melaksanakan setelah subuh itu bagaimana Ustaz? baik. Bismillah. Namanya bab mengqadha salat. Catatan tidak jadi kebiasaan. Misalnya qobliyah sebelum subuh. Itu kan nilainya tidak terkira kan gitu ya. Luar biasa. Tidak bisa ditimbang dengan dunia seisinya, masih kalah. Itu ketika dia kemudian mengqadhanya setelah sholat subuh. Gimana caranya? Ya cukup dengan sholat dua rakaat. Nabi alaihissalam pernah sholat sunnah. Ketika Zainab radhiyallahu anha menanyakan sholat apa itu ya Rasulullah, kan setelah asar kan dilarang sholat. Dia bilang ini adalah 2 rakaatku yang aku biasa lakukan setelah zuhur. Salam beliau sholat, setelah sholat ternyata didatangi tamu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ketemu tamu-tamu, utusan-utusan, itu ketemunya bukan di istana negara, karena beliau tidak punya istana. Ketemunya di mana? Oh, ini masjid. Jadi ketemu Kementerian Sekretariat Negara, Mensesnek, langsung ketemu. Di mana? Di masjid. Nah, ada tamu sampai asar. Nah, habis asar beliau masuk ke rumahnya Zainab, kemudian kemudian sholat. Pesan Nabi kalau sholat nggak ditinggalkan. Akhirnya beliau setelah setiap asar beliau sholat 2 rakaat. Tapi itu kekhususan beliau. Kalau kita dilarang. Beliau kalau sudah sholat, melakukan suatu sholat akan dilakoni sampai akhir hayatnya. Tapi itu kekhususan. Habis subuh berdiri sholat 2 rakaat. Mas sholat apa? Telat. Besoknya Mas sholat apa? Telat lagi. Lu Mas kok saben dina Mas gitu ya. Itu namanya kebiasaan. Rutinnya sholat sunnahnya bukan qobliyah subuh tapi ba'diyah subuh. Nah, rutin qadha. Ini ada pertanyaan. Bagaimana tafsir Al-Baqarah ayat 62? Nah, ini harus buka buku tafsir nih ya, ayat 62. Ini titip Mas.
biar dijawab sama ustadznya khusus. Baik. Ada kertas lagi kayaknya. Ini saya baca aja. Nanti kalau susah, kamu tetap baca soalnya. Kalau pertanyaan susah nggak tak baca. Yang gampang-gampang aja. Menurut kita agar kita bisa mendapatkan fadilah dari keduanya. Syarat sholat syuruk harus di masjid. Jalan menuju masjid untuk sholat, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Sebaik-baik sholat di rumahnya. Wah ini. Ibu-ibu ke masjid apa enggak? Nah, fadilah duduk di Baitullah, betul? Masuk ke rumah Allah ini barokah. Duduk di sini niat i'tikaf dapat pahala. Yang nomor 2 berangkatnya jalan kaki, podo-podo naik motor tapi ya. Kalau naik motor gimana itu? Jalan kaki itu, Bapak Mas, satu langkah pahala, satu langkah dihapus dosanya, satu langkah pahala, satu langkah ya. Bukan cuma itu, sholat jamaah ini ketika imam baca walad dhalin amin ya. Nabi SAW bersabda, "Idza qala al-imam waladhdallin amin, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin." Kalau imam mengucapkan waladhdallin, ucapkan apa? Amin. Fa innahu man wafati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ucapan aminnya bareng dengan aminnya malaikat, dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa yang telah lalu. Kalau bapak-bapak sholat di rumah dapat enggak? Enggak. Yang lain disebutkan tambahan dalam hadis yang panjang ya. Wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, barang siapa yang ucapannya bareng dengan ucapannya malaikat, diampuni seluruh dosanya. Jadi pas amin dapat diampunan seluruh dosanya, pas sami Allahu liman hamidah kita bilang Rabbana lakal hamdu juga diampuni dosanya. Wah, luar biasa ini. Lah ibu-ibu bingung, ada hadis sholat di rumahnya lebih baik daripada sholat. Hadisnya la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan itu untuk sholat di masjidnya Allah. Jadi bapak-bapak kalau punya istri, istrinya dilarang. Jangan. Tapi istrinya ke masjid pakai lipstik, pakai hamba Allah perempuan untuk ke masjid, bukan ke masjidnya yang dilarang. Make up nenek memetu ki lho sing dilarang. Ya. Tapi misalnya dan sholatnya di rumahnya lebih baik daripada datangnya dia di masjid. Nah, sholat syuruknya gimana? Ya udah di rumah. Ya. Terus masa sholat di rumah terus duduk di masjid, pergi ke masjid duduk sambil nunggu matahari terbit kan ya? Duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Ya, duduk di tempat sholatnya sampai matahari terbit. Wallahu a'lam. Ya. Subhanallah. Sahabiyah namanya Atikah bintu Zaid. Atikah bintu Zaid. Ini Atikah bintu Zaid sepupunya Umar bin Khattab. Ayahnya dengan Atikah bintu Zaid ini ya, nasabnya tinggi, orangnya keluarganya Umar bin Khattab. Siapa yang meragukan itu? Ya, beliau menikah dengan anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wah, saking kesengsemnya sampai-sampai Abu Bakar melihat dengan kewajiban-kewajibannya dari berjihad fisabilillah. Neng, ya anaknya Abu Bakar, yang nyuruh juga siapa? Abu Bakar. Umar juga pernah memerintahkan anaknya bercerai. Nah, Imam Ahmad ditanya, ya saya nyuruh saya menceraikan. Ya, kata Imam, lah cerai, ya nggak apa-apa. Maksudnya kamu udah birrul walidain semuanya kecuali ini, ya ceraikan nggak apa-apa. Tapi kamu kurang ajar, terus pas bab cerai, kamu mau apa? Menceraikan istrimu gara-gara pengen taat sama orang tua, tapi yang lain nggak taat, susah. Terus tanya, wahai Imam Ahmad, tapi Umar pernah wahal abuka Umar, bapakmu itu Umar? Bukan, ya wis gitu.
Nah, Abu Bakar pernah menceraikan. Akhirnya ketika dicerai itu sedih, akhirnya buat qasidah syair. Buat menjelaskan kesedihannya dan kecintaannya yang sangat kepada istrinya. Ketika bapaknya nggak langsung dikirimkan syairnya kepada bapaknya, tapi dengar dari orang gitu. Ya, semakin bulat tekadnya tentang menceraikan anaknya itu ya. Kemudian mendengar ayahnya semakin bertekad dan semakin kokoh pendiriannya untuk menceraikan anaknya dengan istrinya yang sangat dicintai luar biasa ini, akhirnya Abdullah buat syair lagi yang ketika didengarkan, saya nggak hafal syair-syairnya itu, saya pernah baca, yang disuruh balik wis kono rujuk. Nah, Abdullah bin Abu Bakar ini janjian sama istrinya, aku ini cinta sama kamu sehidup semati, bahasa sekarang gitu ya. Ini yang kirim pertanyaan tadi diam dulu, tutup telinganya dulu. Ini khusus orang yang sudah ya. Aku cinta kamu sehidup semati. Nek aku mati sik, mau nggak kamu nunggu, nggak kamu menjanda sampai mati. Biar apa? Biar aku jadi suamimu lagi di surga gitu loh. Kalau seorang laki-laki meninggal, istrinya nikah lagi, lah di hari kiamat, lah ini bilang, ini kamu tak tinggali uang, buahnya cukup buat kamu hidup. Nek aku mati ojo nikah meneh ya. Biar apa? Biar di jannah ketemu jadi pasangan lagi, itu luar biasa. Akhirnya apa? Abdullah bin Abu Bakar maju ke medan jihad, mati syahid. Apa? Umar bin Khattab. Dijawab, saya nggak mau. Kenapa? Saya sudah berjanji dikasih uang, uangnya ini untuk hidup saya sampai apa? Sampai meninggal. Kata Umar bin Khattab, uangnya itu kembalikan ke ahli warisnya, bagian warisan, kamu nikah lagi sama saya. Oh begitu, iya. Saya mau nikah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Saya nggak mau dipukul dan saya tidak boleh dilarang. Sangat cemburu sekali Pak. Melihat istrinya di jalan, dilihat orang itu, cemburu sekali Pak. Kalau kita malah tukang bu metu wae bu nang omah senewen wae gitu. Umar bin Khattab itu cemburu sekali. Sampai Nabi pernah mimpi melihat sebuah istana. Ini istana siapa? Karena Nabi mengira miliknya. Bilang, ini istananya Umar. Kata Nabi, aku ingat cemburunya Umar, aku langsung pergi, nggak mau ngeliat-ngeliat di dalam. Kemudian diceritakan besoknya kepada Umar. Yang Umar bin Khattab ini siapanya? Mertuanya. Tadi malam begini-begini. Umar menangis, apa aku sampai sebegitunya sama kamu ya Rasulullah gitu ya. Mukul aku enggak, tapi kalau ke masjid kamu jangan. Dia bilang syaratku dua, kalau mau ya siapa? Atikah bintu Zaid. Akhirnya diiyakan, diizinkan ke masjid. Kemudian Umar ditusuk. Ya. Suami pertamanya siapa? Abdullah mati syahid. Suami keduanya siapa? Umar ibnul Khattab mati syahid. Kemudian dia dilamar. Waduh. Jadi dulu itu janda itu terhormat Pak, nggak digoda-goda orang, dilamar. Terhormat. Ibnul Awam. Ini Pak lebih pencemburu lagi dari Umar bin Khattab. Ketika dilamar, dijawab, aku nggak mau dipukul. Yang nomor dua, aku nggak mau dilarang pergi ke masjid. Kata, kalau aku nggak mukul, tapi ke masjid jangan. Ya sudah itu syaratku. Kalau kau nggak mau, ya daripada nggak dapat Atikah bintu Zaid dinikahi dan dia diizinkan ke masjid. Hanya saja Atikah bintu Zaid ketika berangkat, Zubair ini nggak sabar gitu. Keluar dilihatin sama orang istri saya. Nah sekarang malah selfie bareng, pasang yang status. Kacau. Satu hari karena nggak tahan melihat istrinya keluar rumah dilihat orang. Padahal ya pakai apa? Hijab semua gitu loh. Ya, pakai cadar, pakai ini. Zubair bin Al-Awam melihat istrinya keluar, dia keluar mengikuti lewat jalan lain, dinteni Pak. Sembunyi karena malam kan nggak ada lampu, betul ya. Pintu Zaid lewat, ya maaf belakangnya itu dipegang. Kaget gitu kan, cepet-cepet pulang. Dia udah pulang, loh nggak jadi ke masjid. Enggak, orang-orang sudah kurang ajar. Saya mau sholat di rumah saja. Padahal tadi yang megang siapa? Suaminya sendiri.
pergi ke masjid. Nah, Zubair menang ya. Zubair bojo sing pertama mati syahid, bojo kedua mati syahid, bojo ketiga mati syahid. Kemudian dilamar lagi, Pak. Dilamar oleh siapa? Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan yang melamar itu Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan yang melamar adalah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dijawab, "Aku apa? Aku memang golek mati syahid," gitu ya. Subhanallah, mereka mati syahid juga. Al Hasan mati syahid diracun sama orang, Ali bin Abi Thalib mati apa? Ditusuk. Saya enggak mana yang kuat riwayatnya antara Ali dengan Al Hasan. Sehingga di Madinah itu tersebar siapa sing mati syahid ngelamar Akah bintu. Apakah ketika sholat maghrib isya sendiri harus dengan bacaan keras? Enggak harus. Tadi saya sudah sebutkan. Membaca keras atau pelan itu apa? Sunnah. Kalau ditinggal, sholatnya sah enggak? Sah. Tapi kalau dia sholat sendiri, yang bacanya enggak usah buat dirinya sendiri yang dengar. Wallahu a'lam. Maghrib, isya dan subuh gitu ya. Tentunya juga. Baik. Cukup ya? Malah banyak cerita tadi ya. Waktunya sudah habis. Iqomah tinggal 1 menit. Kita akhiri ya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mudah-mudahan Allah mengampuninya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.